Hai, balik lagi bersama Capricorn Podcast. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang cewek yang anggun jelita. Iya. Nah, yang kalian lihat di layar kalian ya oke, lanjut. Di sini saya udah terhubung sama Amel ya. Ya. Halo Amel, selamat malam nih. Selamat malam, Bang Capri ya katanya. Gimana dengan kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sepertinya kayaknya capek nih baru pulang kerja ya. Banyak tugas gitu ya. Ya begitulah. Oke, siap. Oke, balik lagi nih. Kali ini kita konsepkan ya dengan Amel apa itu bucin, dan mungkin kalian pernah gak sih merasakan hal bucin gitu coy, dan juga hal bucin ini sering kita jumpai maupun teman kalian yang pacaran atau sahabat kalian biasa anggap kayak sejoli cowok cewek gitu ya. Dan buat Amel pasti tahu bucin itu seperti apa sih? Bucin itu singkatan dari budak cinta. Bucin itu rela melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Okay. Terus habis itu ya begitulah, dunia serasa milik berdua dimanapun berada gitu. Iya. Jadi kalau contohnya ada namanya kayak proses aktualisasi diri sendiri nih, sepertinya yang dilakukan dalam bentuk apapun ya. Misalnya pacarnya si Amel nih memberi saran atau belajar masak gitu. Kamu akan mengorbankan waktu untuk les masak tidak? Itu kan kayak bucin ya. Iya sih, cuman kalau untuk menu-menu terbaru mungkin iya ya. Tapi kalau untuk biasa masak-masak biasa, Amel bisa kok. Oh bisa ya? Iya bisa. Iya, bisa hangus. Padahal pembahasan bucin ini dengan berkorban demi cinta itu hampir sama loh. Iya kan? Mm-mm. Tapi pernah nggak ngerasa kayak bucin gak sih? Udah hampir tiap hari. Emang kayak gimana sih? Gini ya, kalau misalnya hal yang paling aku sering bucinin saat main game. Kenapa? Karena aku suka main game. Aku main game online terus sama pacar aku. Udah deh. Gitu. Emang main game apa sih? PUBG. Oh PUBG ya, biasa kalau kayak gitu ya. Ya tahu. Pernah lihat itu? Terus berarti selama ini main gitu ya sama teman-teman cowok gitu ya? Iya, terus bilang gitu apaan ya? sih? Tungguin gitu kan, jangan kemana-mana, lindungin aku gitu ya. Iya gitu deh. Di PUBG aja dilindungin, apalagi dunia real gitu ya. Itu lagi. Oke, itu hal-hal yang terindah ya. Itu ngerasa bucin gak tuh ya? Oke, kalau ngomongin bucin nih, pernah gak digombalin sama cowok kayak di jalan-jalan gitu kan? Terus karena kamu gimana gitu lagi jalan sendirian, terus digombalin gitu kan? Pasti kamu berpikir kayak kepala nyut-nyut, tapi biasa aja sih. Gak sering jumpain sih, cuman aku anaknya tuh cuek. Jadi kayak misalnya ada yang manggil-manggil, udah balik muka. Malah kan malu gitu, malu sama diri sendiri. Iya apa sih nih orang panggil-panggil, nah udah pergi aja gitu, hilang dan berlalu. Tapi kalau kayak macam gitu kan tidak kayak rasa stalking gitu kan, kayak macam waduh kayak cucut gitu kan, dipanggilin baru terus kayak digombal-gombal gitu. Lebih ilfeel gitu sama orang-orang kayak gitu tuh, lebih ilfeel, lebih nggak suka. Ya, nggak suka dibikin gitu. Kayak contohnya pernah kayak ditemani sama cewek gitu kan, terus ditanya gitu kan kayak macam digombalin kan, kayak ngebucin gitu kan, bapak kamu nelayan ya? Terus kamu bilangnya kok tahu? Ya soalnya I can gitu kan, I can give you everything gitu. Oh gitu, Ya seperti biasanya itu. Tuh lebih menemuinya tuh bukan di tempat umum, lebih ke teman-teman aja. Biasanya gitu, suka bercanda-bercanda seperti itu. Tapi pernah berpikir tidak kayak bahwa kalau kamu mempunyai pasangan nih, contohnya ya, seperti Amel bilang untuk keseruan sendiri, padahal berkorban demi cinta ya kan pastinya ya. Tapi balik lagi, bucin sama berkorban demi cinta itu dianggap sama padahal beda ya kan. Kalau berkorban demi cinta itu si pasangan meminta atau menuntut sesuatu sama pasangannya, tapi ya kayak lebih menuntut dalam hal yang harus gitu. Kalau bucin itu kayak cuman kayak gimana ya? Kayak perasaan sama logika gitu. Gitu.
Ya cuman ya seperti itulah. Namanya masyarakat umum kan biasa tindakan para bucin ini kan seringkali tidak masuk akal ya kan. Kan orang dia nggak kenal gitu. Melakukan apapun demi orang yang dicintai gitu ya. Tapi bukan dicintai sih. Kalau masyarakat umum paling ya cuman ganggu doang gitu kan. Tapi kalau bucin ini dilihat dari apa ya, kacamata psikologi sih. Anjir, psikologi weh. Ya padahal kalau pepatah itu yang mengatakan bahwa cinta itu buta ya. Buta katanya. Tapi saat menjadi budak cinta, nah Anda tidak dapat melihat seorang dari kacamata yang logis gitu ya kan. Nah terus pernah nggak kayak ngerasa bucin, yang pernah lakuin apa aja sih? Maksudnya dari Amel, hal bucin Amel. Apa yang pernah Amel lakukan untuk sama pasangan sendiri? Ya terserah, dari pasangan sendiri atau gimana sih? Dia minta bikinkan makanan dengan segenap hati dan jiwa dan raga. Anjir. Amel langsung buatkan dong. Jadi dimasakin dengan bentuk cinta gitu ya, dari hati gitu ya. Terus habis itu dihias-hiasin. Terus ini loh sayang, hasil buatan aku. Bucin amat. Ya gitu deh. Ya begitulah. Tapi kalau menurutmu gimana sih? Apakah bucin itu salah atau gimana? Bucin itu hal yang wajar. Sebenarnya kenapa sih ada yang justru, iya apaan sih lu bucin banget ya? Hidup lu aja yang kurang berkreasi. Anjir, berkreasi nggak tuh ya? Tapi kalau level bucin itu kayak gimana ya? Sudah darurat sih ya. Tapi bisa-bisa mereka tuh rela melakukan apa ya? Tindakan di luar batas gitu. Itu dia. Ini seperti kayak rela menantang nyawa gitu. Supaya pasangannya tuh kayak tidak meninggalkan dia gitu. Itu kan? Biasanya dilakukan sama anak-anak yang ababil, yang masih kecil-kecil gitu. Masih mulai bertumbuh dewasa. Gitu. Itu kayak gimana ya? Bela-belain mereka gitu ya. Terus dia itu meski ada urusan yang lebih penting gitu. Contohnya ya, kayak ciri-ciri apa ya, simple gitu ya kan. Bela-belain si doi gitu kan. Tapi walau kalian sedang ada urusan ya, saya kan tak peduli gitu ya kan. Namanya bucin bukan seperti berkilo-kilometer jarak yang ditempuh. Terus pernah gak sih kayak gitu kan? Mungkin kalau punya teman gitu kan. Wih, Amel pernah. Kayak gimana? Contohnya hujan gini kan, lagi hujan nih. Sedang hampir mau dialami ya, hampir pernah mau dialami. Dianya tinggal di tempat lain. Maksudnya dia sudah beda kota gitu. Terus Amelnya mau nyamperin gitu. Terus berpikir lagi ngapain sih? Gitu. Tapi demi kamu ya. Tapi nggak ada pembalasan atau gimana sih? Tapi itu sebenarnya sih hal yang baik loh buat kamu loh. Iya sih sebenarnya, cuman tapi malas ya. Masa iya sih cewek yang nyamperin? Iyalah. Masa iya sih? Ya gitu kan. Makanya enggak. Ya, terus namanya seorang bucin juga kan biasa mereka ini sudah jarang berkumpul dengan teman karena sibuk pacaran nih. Tapi intensitas dari berkumpul mereka ini semakin berkurang karena terlalu sibuk mungkin ya, namanya pacaran ya. Iya. Tapi kayak seperti nongkrong mereka di kafe atau nge-game bareng pacarnya gitu kan. Nah itu kalau seandainya kehidupan sendiri dan pacarnya, kira-kira gimana sih? Kehidupan dua sejoli ini maksudnya tanpa teman gitu ya? Iya, jadi kayak ya gitulah seputarnya gitu, macam contohnya kayak macam dia jauh itu tapi kata sibuk karena kamunya lagi mau pengen ngebucin gitu kan, karena rindu gitu kan. Namanya cewek kan menunggu kepastian itu kan kayak gimana gitu. Apalagi punya pacar gitu ya kan. Nah terus tiba-tiba dia mau gimana gitu kan, tapi dia lagi sibuk, kamunya lagi mau pengen tahu kabarnya gimana gitu kan. Kan namanya cewek itu kabar aja sih, kalau kabarnya kurang atau gimana kayak rasa dunia ini kayak harus saya cari dia gitu. Iya, biasanya tuh gitu. Si cewek tuh cuma bilang pengennya tuh udah lo tuh kasih kabar aja. Intinya itu kabar. Masa iya sesibuk-sibuknya kamu nggak bisa kasih kabar walaupun semenit 2 menit doang kan, cuman bilang hey lagi apa, udah makan belum, jangan lupa makan ya. Itu tuh sebenarnya mau dibilang sederhana tapi itu penting banget loh.
Iya, penting banget sih. Tapi mereka ini namanya bucin ya, bukan antara kedua pihak, tapi ya di mana-mana Iya, kadangnya salah satunya paling bucin lah. Siapa yang paling bucin? Biasanya si cewek. Iyalah, namanya cewek tuh tujuannya kan punya kebucinan, tapi namanya laki-laki ya dia itu punya aturan ya kan? Ya kan? Dimana kalau pasangan yang salah, yang minta maaf adalah si dia. Tapi kadang gimana coba? Kalau tidak peduli betapa besar. Gitu. Iya, nggak peduli mau dia yang salah. Kadang si cewek itu dengan bodohnya bilang, ya udah aku yang salah, aku minta maaf. Iya, ya, tapi cewek malas minta maaf ya kan? Jadi kalau cewek itu kan kalau minta maaf kan harus ngambek dulu ya kan? Harus ngambek. Kalau misalnya dia punya tingkat, dia punya tingkat keegoisannya lebih tinggi itu kadang dari aku nggak mau, aku pokoknya intinya tuh kayak dia tuh pengen diperhatiin. Cuman si cowok ini udah nanya, kamu kenapa sih yang gitu? Nah itu. Si ceweknya bilang nggak apa-apa. Nah itu sudah tanda darurat tuh. Itu udah kalau sebagai cowok ya pasti kata-kata nggak apa-apa itu kayak ada masalah gitu. Ya seperti tahu nggak lagunya? Nggak apa-apa itu udah masalah. Tahu nggak lagunya si Mawar Reva itu, lagu bucin tuh? Mawar Reva di Jong itu ada kata-kata potongan liriknya itu yang mereka bilangnya, jika kamu salah aku akan lupakan. Oh, yang Mawar di Jong itu ya? Nah itu kan lagu bucin tuh. Ya. Bucin banget sumpah parah. Ya tapi hal yang tak sehat juga pasti sering kali ya dialami seorang bucin ya, itu kan mereka tuh rela mengorbankan banyak hal ya kan, tak hanya waktu juga tapi untuk masa depan sih sebenarnya ya. Tapi kadang kalau macam seandainya cewek itu mau pengen ngebucin ke cowoknya ya kan, dia tuh ngerasa harus punya pasal nggak sih? Kalau lewat batas gitu ya kan. Kalau lewat batas kan biasanya ngambek gitu kan. Padahal ya ceweknya cuma mau tujuannya ngerjain, tapi cowoknya malah salah gitu. Iya. Akhirnya biasa menjadi tidak diri sendiri gitu kan. Penampilannya kurang gitu, kok memaksanya kegiatan yang tidak dia suka, malas gitu. Ya begitulah, seperti yang lagi viral-viral sekarang kan, yang seperti Romeo Save Me, na gitu, yang dikirim-kirim foto tuh harus terus kalau cowoknya nggak balas, oh gitu ya, kamu nggak tahu ya. Waktu itu kalau dibikin caption untuk story kayaknya bagus tuh. Gitu, aku pernah loh bikin gitu sama cowokku. Iya. Nah. Iseng kan ngikuti zaman, terus kirimlah foto-foto terus dengan kata-kata kayak Romeo Save Me, itu kan lagunya siapa namanya, Taylor Swift yang Love Story gitu. Iya. Terus pas endingnya aku biarin aja, terus dia malah nanya maksudnya apa ya, kamu mau ngeprank? Terus aku bilang ya udah jawab aja gitu loh, jawab sesuai lagunya. Dia bilang begini, ngapain sih perasaan dimainin, apalagi cuman kayak gitu, aku tuh sibuk kerja gitu loh. Iya. Dia tuh sibuk kerja, nggak ada waktu untuk seperti ya menanggapi level kebucinanku yang tinggi. Tapi kalau ciri budak cinta itu biasanya itu selalu melindungi pasangan ya, maupun yang lebih besar itu adalah laki-laki gitu kan. Contohnya biasa kalau Amel bilang, yang tolong ke rumah dong ngambilkan ini apa yang hal dilupain ya, contohnya lipstick ya biasa ya. Kalau kantoran gitu kan, kalau keringat ya harus gimana gitu kan, malet makeup kan biasa lupa gitu. Apalagi kalau seandainya hujan lebat gitu kan, waduh parahnya di situ. Biasa laki-laki tuh mau hujan kayak demi kesayangan apa sih gitu ya kan. Itu udah bucinnya level tinggi men. Iya kan? Tapi itu yang sering nggak disadari oleh seorang cewek. Iya benar. Itu kayak gimana ya? Itu hal biasa gitu ya kan. Tapi biasa kalau macam seandainya cowoknya bilang ini udah di depan gitu, padahal udah basah ya kan, cuman dilindungi cuman dengan raincoat doang gitu. Padahal udah basah sekali nih baju ya kan, udah kena hujan tapi dilindungi dari raincoat gitu. Cuman deminya gitu kan, paling cuman ceweknya bilang ya udah makasih ya kan. Iya. Tapi ya gimana sih?
Ya, itu yang sering dilupakan sama cewek-cewek. Ya, untuk cewek-cewek yang dengar jangan kayak gitu ya. Dengar tuh ya, cewek-cewek tuh ya. Oke, tapi kalau seandainya kayak gitu kan biasa kan posesifnya ini terhadap pasangan pasti ada ya. Tapi bucin ini memang tidak adil sih bagi pasangan mereka nih. Posesif ini kalau dibilangnya kalau pasangan ingin berkumpul dengan temannya nih. Nah, gimana tuh? Sudah pastikan dipastikan dia akan mengalarang atau gimana gitu. Contohnya si Amel bilang, yang aku mau pengen ini ya, mau ketemu sama teman-teman. Nah, saya berpihak contohnya nih ya, bukan kita jadian ya. Contohnya kita berpihak sebagai pacarnya si Amel nih. Ya otomatis lah bakal apa? Saya bilangnya janganlah. Padahal itu kan momen gitu kan. Nah, ya, karena bucinnya kayak gimana budak cinta ya kan, saya melindungi supaya kamu nggak kenapa-kenapa gitu. Cukup kita berdua aja. Dunia ini kan kita berdua punya gitu. Betul juga sih, cuman kadang ada ya itu sih kalau bucinnya sudah level tinggi banget ya. Iya benar. Tapi yang saya nggak, itu yang paling danger dan paling aku nggak suka tuh. Biasanya tuh kalau cewek itu lebih ke arah yang kamu jalan sama siapa, nah orang-orang tertentu saja yang pasti dia larang gitu. Apalagi teman yang udah pernah sempat dekat gitu, cowoknya mau jalan sama dia atau mau nongkrong satu tempat duduk lah. Mau duduk sama-sama sama si cewek yang pernah di PDKT-in, itu pasti ceweknya marah lah, pasangannya marah. Iya, namanya cewek kan kayak gimana ya? Apalagi cowok kalau mau pengen dekat walaupun sama udah cewek berteman juga begitu. Iya, namanya cemburu kan wajar lah. Cemburu berarti tandanya sayang gitu ya kan. Tapi bisa juga nih, kadang nggak pernah memegang akun ini media sosial gitu, pacarnya si Amel gitu. Mungkin tanda-tanda seperti selalu chatting atau telepon gitu. Pernah nggak sih kayak, apalagi sekarang kan udah zamannya apa ya, dunia apa sih, teknologi ya. Nah, teknologi itu kan biasa bisa menghack ya kan, apalagi ada WhatsApp web itu, tujuan WhatsApp web itu kayak contohnya si Amel punya bisa kontrol si pacarnya gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau Amel sih nggak pernah sih, soalnya berarti cuma lihat dari teorinya gitu ya. Berarti di lapangan nggak tahu nih kalau dia pakai P5 gitu kan. Apa sih, manas-manasin aja. Enggak sih ya kan cuman ini ya kan. Tapi tuh kalau kayak gitu kan udah level akut sih. Kalau akut kan udah bisa parah sekali tuh. Karena udah terlanjur sayang gitu kan. Waduh, parah. Nah, udah yang takut-takut banget kehilangan. Iya benar. Namanya orang udah sayang ngapain sih ya kan? Terus, kalau putus sama kamu aku bisa mati. Putus sudah lama. Kok belum mati-mati? Iya itu kata-kata dulu ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya kan. Dunia rasanya kayak gimana gitu ya. Setelah putus ya. Iya. Kok bisa makan gitu. Kok badan saya tambah melar gitu. Terus yang kelanjutnya itu biasa ngebucin itu adalah suka pakai baju couple ya kan. Ngebucin itu bukan bucin maksudnya dalam arti teori papa kamu ini ngegombal apa segala macam, hujan lebat ya. Padahal ya kalau dibilangnya ngebucin atau budak cinta ini ya supaya menandakan baju couple ya, katanya supaya oh inilah pasangan dia gitu. Iya. Pernah nggak sih punya baju couple gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya, berarti nggak kayak drama-drama Koreaan gitu ya. Aduh, itu tuh kayak gimana ya, anak labil banget. Anjir, labil. Ya tapi kalau couple ini nggak pernah mau kayak gitu. Nggak pernah ya. Berarti kalau namanya couple ini biasa kan tanda sayang sesama doi gitu ya. Dia mungkin supaya gelang mau dilihat gitu kan. Orang gitu, kita pasangan gitu. Kayak gelang gitu sama gitu atau kalung gitu ya kan, celana. Anjir, lama-lama sampai ke dalam. Iya itu kalau couple tuh aduh parah men. Itu kayak sweater gitu kan, wah. Emang sih banyak sekarang ya namanya kalau ngebucin ya. Terus yang selanjutnya itu biasa kalau terlalu levelnya akut ya seperti Amal bilang itu udah wajar sekali, itu biasa 24 jam gak sih selalu memikirkan si dia. Ngebucin gak tuh? Biasanya itu terjadi di awal-awal jadian. Iya benar. Kayak baru mengenal dunia dia itu gitu kan. Iya mengenal dunia dia. Jadi kayak semenit aja kayak nggak teleponan atau SMS-an, dia di mana ya, lagi apa atau tidak, misalnya sih. Dengar nih pacarnya Amel mungkin lagi dengar ya.
Atau tidak kayak si pasangannya mengutarakan kata-kata mutiara. Asik. Sedikit aja. Itu diingatnya sampai berminggu-minggu. Gak bisa tidurnya sampai berminggu-minggu. Itu pasti. Itu udah berminggu-minggu ya, yang namanya udah baru mengenal cinta gitu. Berarti udah sampai mabuk cinta nggak tuh? Iya, bisa dibilang. Udah makan nggak belum sih? Tapi kalau lama-kelamaan udah kayak biasa, udah saling mengenal tuh kayak siapa udah sih? Ya, ya kan biasa kayak gitu kan? Iya. Apa-apa kalau macam baru jadian, kebanyakan itu orang itu kalau barusan kejadian pacaran ya barusan jadi level bucinnya tuh tinggi banget. Tinggi sekali. Nah, pas udah dapat semua, ya namanya cowok kalau udah dapat semua itu parahnya di situ. Makanya banyak yang salah tingkahnya dari cewek itu ngelakuin apaan semua gitu ya kan, tahu kan pastinya ya, ngelakuin apa yang dia mau gitu, dunianya yang dia nggak tahu, akhirnya si cewek ini berikan dunianya seperti di luar batas, tahu kan ya. Iya betul. Nah itu biasa terjadi kerap sampai ya ngebucinnya itu parah men, gara-gara ngebucinnya tinggi udah kamu milikku ya besok ya, ternyata pas udah putus ya di situ lah ending ceritanya gimana gitu, ya kan. Dan foto-foto juga sudah tersimpan dalam kenangan HP gitu, aduh parah men. Aduh parah. Kata-kata manis gitu kan. Biasa kan kayak gitu. Habis kan? manis suka dibuang yang tanpa disadari sama si ceweknya, ya Allah. Nah itu. Itu sangat-sangat disayangkan banget. Iya. Ya jangan sampai kalian seperti itu. Makanya itu banyak yang kerap terjadi ya kan. Ya itu sebagai pelajaran aja sih. Mesti Bucin banyak yang boleh, tahu tapi ya tahu batasan lah. Kebawa arus yang udah berlebihan gitu ya kan. Intinya dalam kurung ya hidupmu tuh tak melulu soal pacar kalian gitu ya kan. Iya betul. Iya, jadi kalian punya kehidupan lain gitu, seperti keluarga, teman, sekolah, kuliah atau pekerjaan juga gitu. Ya intinya banyak sih kalau cewek ya lebih mementingkan teman ya dibandingkan pacar, tapi kalau cowok tidak, dua-duanya gitu. Tapi ketika dia udah ngebucin ya merasa tak ada yang guna ketika ditinggalkan tuh yang lebih parah. Berhari-hari nangis itu kalau cewek ya biasa tuh kayak gitu. Nangis biasanya duluan itu sedih. Biasanya sih terjadi ceweknya duluan yang nangis. Iya. Si cowoknya biasa aja. Tapi lama-kelamaan si cowoknya nyesel. Minta balikan. Ceweknya abis itu udah lupakan, udah senang gitu kan. Dia itu kayak sistemnya itu gimana ya? Bagusnya si cewek cepat move on gitu. Iya, kalau move on ya susah sih sebenarnya sih. Iya kan? Berapa waktu, jam ya kan, detik yang udah kalian lalui, semua cerita yang kalian udah bersama gitu ya kan. Kenangan-kenangan tuh yang lebih, waduh, ketika udah jadi ada orang ketiga ya disitulah bucinnya tuh makin apa ya, gokil ya. 1 poin gitu ya kan. Parahnya di situ. Ini kayaknya capek nih si Amel ya. Enggak, maksudnya kan sambil menyimak, masa iya kita ngomong terus sambil memotong-motong pembicaraan, kan itu tidak baik. Jadi kita menyimak dulu terus kita menjawab. Siap. Kira-kira untuk si Amel sih gimana nih perbedaannya mungkin dari bucin dengan manajemen cinta nih ya, kaum milenial sekarang gitu ya, apalagi namanya bucin ini, waduh, itu kan udah termasuk di dalam kata manajemen cinta, beda dengan bucin biasa ya, kita ngegombalin teman-teman gitu ya kan. Apalagi kan yang sempat trending kemarin kan seperti itu, gombal-gombalan gitu kan, bapak kamu ini ya, bapak kamu ini ya, lah kenapa ya, kok bisa itu lagi, anjir. Iya kan? Jadi pertanyaannya apa nih? Tapi dalam pikirannya si Amel bisa berpikir nggak sih bucin dan manajemen cinta kaum milenial itu seperti apa sih? Manajemen cinta? Iya, kalau manajemen cinta itu kan pasti kita berpikir, oh iya butuh kerja sama orang tua, pendidikan dan juga masyarakat pasti ya kan. Nah itu contoh hal besarnya sih. Ayo bucin. Kalau definisi manajemen cinta Amel lebih nggak ngerti, maksudnya mungkin ada kata-kata lebih sederhana gitu. Amel orangnya lola soalnya. Oh iya, oke. Oke, jadi seperti gini kayak contohnya perbedaannya mungkin dari si Amel ya, bucin dengan manajemen cinta ya. Kalau manajemen berarti kayak kamu mempunyai cinta tersendiri ya kan.
Di kaum milenial yang sekarang lagi teknologi kan pasti berubah-ubah ya kan, dari masa ke masa gitu ya kan. Kalau bucin ya seperti saya bilang tadinya, oh ya bucin itu seperti ngegombalin cewek, atau saya punya pacar itu si Amel, tapi saya gimana caranya supaya melindungi si Amel dalam keadaan hujan lebat gitu. Berarti saya harus menyediakan payung ya kan. Itu ngebucin ya kan. Iya betul. Tapi kalau manajemen cinta yang dimiliki oleh si Amel gimana sih, mungkin berpegang kepada keluarga atau gimana sih, mungkin aku rela sih diperbudakin dari pacar saya gitu. Waduh, parah men, kalau perbudakin. Kalau dari Amel sih lebih ke diri sendiri sih. Maksudnya memang sering bucin sama pacar, cuman ada waktu-waktu tertentu, jadi lebih kayak lagi, kalau memang lagi senang bucin ya bucin, kalau enggak ya kadang lebih menyendiri sama diri sendiri, kayak misalnya nonton atau apa, punya lebih menikmati dunia sendiri lah, intinya begitu. Mencintai diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain yang belum tentu mencintai kita sendiri gitu. Betul sekali. Berarti dalam lengkapnya si Amel ini, dia bukan berarti dia mempunyai idola yang akan ditiru secara utuh ya. Dia akan menjadi diri sendiri. Kan? Cukuplah mengerti tentang keadaan saya gitu ya. Jangan memikirkan yang aneh-aneh nih. Pacarnya mana nih? Ini kayaknya bagus nih. Mungkin bisa dengar ya nanti ya kalau diupload nih. Janganlah. Nanti dia bilang, oh ternyata kamu begini ya gitu. Iya, jadi faktor ngebucin itu bukan hal yang seperti kita bilang tadi ya. Nah, intinya namanya bucin ya terkait urusan cinta terhadap lawan jenis ya kan. Apalagi udah kaum milenial ya kan, udah kayak ya tahun berapa sih si Amel, 90-an ya. Kalau 90-an ya pasti udah tahu ya seperti susah dan gimananya gitu ya kan. Intinya cepatlah untuk kerana apa sih namanya, tahu nggak, rana kemana hajatan apa sih? Kalau ya kan? itu Amelia masih mengejar karir untuk berapa ini, untuk dicatat kayaknya, ya karir. Nah, karir itu lebih utama buat Amel, untuk membahagiakan orang tua Amel. Setelah itu baru menikah. Nah, pokoknya itu karir, orang tua, menikah. Jadi sampai dari sini masih karir ya? Iya, masih karir dulu. Jadi kalau untuk harapan untuk membahagiakan orang tua seperti gimana sih? Karena contohnya nih, saya punya orang tua ada, tetapi di belakang saya ini ada pacar saya gitu. Tapi pacar kamu bakal mau, contohnya, oh iya gimana nih kita bakal menikah nih, tapi kamu masih tujuannya untuk orang tua dulu. Iya sih, kadang sih ada orang yang mau mengerti ya keadaan kita, ada juga yang enggak. Iya, cuman benar. Ya tergantung sama diri kita sendiri. Kalau misalnya ya udah deh, kalau misalnya daripada kamu nunggu, mending kita jalanin sama-sama, membahagiakan kedua orang tua kita gitu. Nah itu jadi poinnya kan. Dengar tuh pacarnya Amel ya. Intinya namanya si Amel nih, dia tuh gak mau takut gitu kehilangan kamu gitu. Intinya dalam semua itu boleh sih menikah ya, tapi intinya keluarga itu yang diutamakan gitu ya kan. Iya, keluarga. Soalnya kan ya kamu logika aja, kamu mengenal kita beberapa tahun, orang tua menjaga kita berapa tahun, kan nggak sebanding. Jadi ya gitu. Iya benar. Ya, ada lagi? Itu aja. Jadi buat yang mau berpikir menikah muda itu ya itu hal yang wajar, cuman alangkah lebih baiknya lihat dulu orang tua kita sudah bahagia belum, sudah puas belum dengan jerih payahnya kita gitu. Iya, jadi dimanapun kalian berada ya kan, intinya orang tua kalian memang masih ada, dibahagiakan gitu, dulu. Membahagiakan bukan berarti kita tunggu sukses mapan dulu baru kita bahagiakan orang tua, tidak sih, maksudnya sampai kita temani sampai akhir hayat gitu ya kan. Dalam kita punya karir gitu, bilangnya oh ya inilah sebuah karir yang kita capai, dan kesuksesan itu kan namanya datangnya juga doa dari seorang ibu kan. Iya betul. Makanya ada kata-kata, pernah lihat baca gitu mungkin di mobil atau gimana, doa ibu sepanjang jalan gitu ya kan. Iya betul. Asik. Atau gimana mungkin doa pacar sepanjang jalan gitu, ibu gitu. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu.
Nggak ada ya? Jangankan itu, doa suami sepanjang jalan pun nggak ada. Iya, namanya orang kita kayak gini udah masuk di daerah bucinan itu, waduh parah men, ini udah masuk sampai ke pedalaman nih pembahasannya nih. Iya, semakin dalam, semakin Iya, malam, semakin dalam. Oke, kita tarik lagi nih, kalau semakin dalam nih, kira-kira perasaan cinta yang besar pada seseorang memang apa ya, si Amel bilang menjadi hak dari setiap manusia ya kan, masing-masing mempunyai prinsip ya kan, itu kalau dibulatkan tadi ya. Tapi mencintai dengan cara yang bijak itu membuat kita merasa lebih manusiawi. Sayangnya nih, remaja sekarang banyak yang menjadi bucin ya kan, atau budak cinta ya. Jadi mereka itu rela melakukan apapun demi pasangannya itu. Kita jarang sampai mengorbankan nyawa dan masa depan. Bayangkan itu terjadi kepada siapa sih? Kalau bukan cowok atau tidak cewek ya. Kebanyakan sih ceweknya. Kalau cewek udah masuk di ranah kebucinan yang paling gimana, was-was wanti-wanti, itu pasti ada sesuatu gitu. Iya, pasti ada sesuatu. Pasti, ya. Itu kebanyakan ceweknya yang saking bucinnya merelakan jati dirinya untuk si cowoknya, yang akhirnya ujung-ujungnya ditinggalin. Nah, ditinggalin itu menyakiti hati, dan ya kita nggak tahu dia mau melanjutkan kehidupannya dia atau dia ya gitu lah. Iya. Jadi kayak gimana ya? Itu mungkin kan sering terjadi. Punya faktor kimia kali. Kimia anjir. Soalnya kan maksudnya ya, kalau buat kalian nih yang masih muda, bucin itu boleh, tapi jangan sampai menyerahkan diri kalian. Apalagi buat cowok yang kalian belum tentu tahu dia menikah sama kalian apa enggak, karena yang malunya itu buat kalian sendiri, buat orang tua, buat ya orang-orang terdekat lah. Nah itu gitu. Intinya jangan sampai kebucinannya itu tinggi sekali gitu ya kan. Iya betul, jaga diri itu lebih baik. Jadi punya manfaat bucin gak sih? Kalau ambil manfaat bucinnya bucin itu apa sih? Mungkin menjadi kita awet muda gitu ya. Iya, awet muda, rasa bahagia dalam diri sendiri gitu. Maksudnya bahagia walaupun tidak melakukan hal yang di luar batas, itu ada rasa bahagianya sendiri gitu, ketawa, senang gitu. Jadi ya intinya elit ya. Kalau buat teman-teman juga sih, kalau macam tandanya bucin ya, intinya kita dijuluki bucin ya, jangan bucin-bucin yang bertindak kriminalitas gitu. Intinya bucin yang normal lah. Bucin yang ya kalian kalau misalnya dalam menggunakan sosial media kan pasti ada tuh yang bucin-bucin yang lagi hits sekarang. Jadi ya ikuti yang ada aja, tapi nggak usah yang di luar batas gitu. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Nah itu, dengar tuh. Jadi jangan terlalu, ya apalagi sekarang semakin maju gitu kan, semakin datang tahun gitu, Intinya jangan jadi bucin, pasti ada yang malas ambil jadi bucin ya kan. Apalagi pembahasannya ini kan namanya bucin itu bukan sekedar ya cuman ngomong doang gitu. Banyak juga sisi negatifnya ya kan. Intinya ujung-ujungnya bakal disesali loh. Iya. Iya kan? Namanya kalau lagi pacaran ya, intinya seharusnya ya boleh sih ngebucin, tapi jadilah prioritas utama, bukan orang lain ya kan. Iya. Kalau bucin yang menghasilkan sesuatu, atau bucin yang bisa kalian tahu nanti kedepannya seperti apa, ya boleh-boleh aja, sah saja gitu. Intinya ya gitulah perdebatan bucin ya kan. Intinya harapan kamu dan hidup kamu gitu hanya bersandar kepada Yang Maha Kuasa gitu ya kan, diatur ya kan. Ya kaum milenial ya kan, mencari jati diri mereka itu lewat kebucinan tuh, Intinya seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya buat teman-teman ya untuk podcast kali ini, dan kita bakal selanjutnya nanti ada siapa lagi nih selain Amel ya. Ya pasti ditunggu aja ya kan, seperti biasa dari Capricorn Podcast. Dan terima kasih buat Amel udah menempati waktunya. Pembahasannya. Oke, terima kasih dan goodbye kalian. Cek it.